Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita awali dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Ayat yang ke-15. Ya. Ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul inni akhafu in 'asaitu rabbi. Ini itu majais. Majais itu bisa sampai 6 ketukan. Inni akhafu in 'asaitu rabbi. Qul inni akhafu in 'asaitu rabbi. Qul inni akhafu in 'asaitu rabbi. Qul inni akhafu in 'asaitu rabbi 'adzab yawmin 'adzim. Qul inni akhafu in 'asaitu rabbi 'adzab yawmin 'adzim. Man yushraf 'anhu yawma idzin faqad rahimah. Man yushraf 'anhu yawma idzin faqad rahimah. Man yushraf itu ditekan Pak ya. Man yushraf, annya enggak usah ditahan. Enggak boleh anhu. Nah, itu berarti gunnah, ini idhar. Man yusraf anhu, coba. Man yusraf anhu yawma idzin faqad rahimah. Yawma idzin faqad rahimah. Ya, tamim bertemu fa itu namanya ikhfa. Wa dzalikal fawzul mubin. Mengucapkan ka itu beda dengan ka. Nah, kalau ka dalam bahasa Indonesia biasa Pak ya, ka. Tapi kalau dalam bahasa Arab ka itu dibaca ka. Ada sesuatu yang ganjal di dalam. Ya. Iyyaka nah itu. Iyyaka betul. Dzalikal fawzul mubin. Man yushraf anhu yawma idzin faqad rahimah. Man yushraf anhu yawma idzin faqad rahimah. Man yushraf anhu yawma idzin faqad rahimah. Yawma idzin faqad rahimah. Wa dzalikal fawzul mubin. Wa iyamsaskallahu bidhurrin
فلا كاشف له إلا هو illahu huwa kalau diwakafkan menjadi hu idhurrin fala kashifa lahu illahu wa iyamsaska bi khairin fahuwa ala kulli syai'in qadir wa iyamsaska bi khairin fahuwa ala kulli syai'in qadir wa iyamsaska bi kha bukan bi ha ya bi khairin fahuwa ala kulli syai'in qadir wa huwal qahiru fawqa ibadihi wa huwal hakimul khabir alhamdulillah sampai ayat ke-18 surat ke-16 ayat 33 ayat 33 sampai 34. Sudah. Al-An'am itu surat yang ke-16. An-Nahl An-Nahl ya. Surat ke-16 ayat 33. Sudah? Hal yang guruna bunyinya. Iya. Oke. Hal kalau di depannya ada ilah artinya tidak. Ya. Hal yang duruna tidaklah mereka menunggu. Ya. Hal yang duruna tidaklah mereka menunggu illa kecuali anta tiyahum datang kepada mereka al malaikatu malaikat au ya'tiya atau datang amru rabbika perintah Rabbmu atau keputusan Rabbmu kadzalika demikian itu fa'ala melakukan alladzina min qablihim iya dari sebelum mereka wa ma dzalamahum dan tidaklah menganiaya mereka Allahu walakin kanu enggak ada dulu kan Pak mereka gitu aja anfusahum terhadap diri-diri mereka yazlimu mereka menganiaya hal yang duruna di dalam mereka menunggu-nunggu illa
anta'tiyahum datang ya pada mereka al malaikatu au ya'tiya amru rabbika kadzalika fa'ala melakukan alladzina min qablihim wa ma zalamahum Allahu walakin kanu anfusahum yazlimun. Mereka menganiaya. Lagi Pak? Hal yanzuruna illa an ta'tiyahum al malaikatu aw ya'tiya amru rabbika kadzalika fa'ala alladzina min qablihim wa ma zalamahum Allahu walakin kanu anfusahum yazlimun. Iya. Kedinginan Pak. Silakan. Hal yang suruna tidaklah mereka menunggu illa kecuali datang kepada mereka al-malaikatu para malaikat au ya'ti atau datang amru rabbika perintah Rabb. Kadzalika demikian itu fa'alal ladzina melakukan alladzina orang-orang yang min qablihim dari sebelum mereka. Wa ma zalamahum dan tidaklah mereka dianiaya Allah walakin dan akan tetap mereka anfusahum terhadap diri mereka yazlimun mereka menganiaya. Hal yang sebelumnya tidaklah mereka menunggu illa kecuali antah jauh datang kepada mereka al-malaikatu malaikat atau atau datang amru rabbika perintah kadzalika yang demikian itu wa'ala melakukan alladzina orang-orang yang mengkabili dari sebelum mereka tidaklah menganiaya mereka Allah walakin dan akan tetapi kami mereka anfusahum diri mereka yazlimun mereka menganiaya. Kalian itu di dalam mereka indah kecuali antara dilakukan datang kepada mereka al-malaikat atau datang perintah Tuhanmu waktu jadalika yang demikian itu fa'alan melakukan orang-orang yang minta bersih dari sebelum mereka waman dalam dan di dalam mereka Allah walakin akan tetapi kami mereka satu diri mereka yang belum mereka menjadi. Ya. Hal yang sebelumnya dalam mereka menunggu bilang kecuali anta yang datang kepada mereka malaikat awiyati atau datang kepada mereka Atau datang amru rabbika perintah melakukan allazina orang-orang min qablihim dari sebelum mereka wama dan tidak wala mahu
menganiaya mereka walakin tetapi kan mereka anfusahum atas diri mereka yazlimun mereka iya jelas kecuali tak datang kepada mereka malaikat atau yati atau datang menghubung mereka malaikat yang Allah melakukan alladzina orang-orang yang dari sebelum mereka wa ma dzalamuhum dan tidaklah mereka menganiaya mereka Allah apalagi akan tetapi kalau mereka anfusahum atas diri mereka dan mereka menganiaya dan tidaklah mereka menunggu tidak kecuali yang datang pada mereka al-malaikat au ya'tiya atau datang amru tiga perintah Rabbul bazalika dan demikian itu Allah melakukan alladzina orang yang minhum itu dari sebelum mereka wa ma zalamuhum dan tidaklah menganiaya mereka Allah walakin dan akan tetapi kalau mereka amru terhadap diri mereka yazlimun mereka menganiaya iya maka menimpa mereka sayyi'atu kejahatan maksudnya apa? Amilu yang mereka kerjakan wahaqo dan meliputi bihim dan mereka kanu mereka dulu bihi yastahzi'un mereka mengolok fa'asobahum maka menimpa mereka sayyi'atu kejahatan amilu mereka kerjakan wahaqo bihim kanu bihi yastahzi'un ya silakan Pak. Fasoalahum maka menimpa mereka sayyi'atu ya apa yang amilu mereka kerjakan wahaka dan mengikuti ini terhadap mereka apa yang kanu mereka dulu ini dengannya yastahzi'un mereka kolong-kolong Iya. Sabarun maka menimpa mereka sayyi'atu kejahatan amilu apa yang mereka kerjakan wafaka meliputi ini dan mereka apa yang kali dulu itu dengannya sebagai mereka berkorban Pak Asal-Baku mereka saya kira dan kejahatan apa amilu mereka berbuat wafaka meliputi bikin atas mereka apa kali ini mereka ini dengannya seperti Ya. maka Menimpa mereka kejahatan maka yang dahulu mereka kerjakan dan meliputi diri dan mereka apa yang kali mereka dulu di dengannya yang sekarang mereka para sahabat maka menimpa mereka sayyi'atu dan mereka kerjakan wahaqo dan meliputi diri dan mereka apa yang kali mereka dulu di dengannya yang sekarang mereka berolok-olok
asabahum maka menimpa mereka syairatu kejahatan apa yang amilun mereka kerjakan wa khafar dan meliputi bihim akan mereka apa yang kanu mereka adalah bihi dengannya yastahziun mereka mengolok-olok wa bada dan tampak oh iya, surat Az-Zumar surat 39 ya. Kayaknya harus ini ayat 48. Saya harus bikin banyak. Harus dicilin. Iya lupa saya kalau nggak pakai itu. Az-Zumar itu surat ke-39, Pak. Ya, ayat ke-48. Rombongan. Ketemu? Sofa, kemudian lalu Az-Zumar. Sudah Pak ya? Wabada dan tampak lahum sayyi'atu ma kasabu mereka kerjakan, mereka perbuat wahaqo bihim ma kanu bihi yastahziun. Ya, sama dengan tadi jadi nggak usah dibaca. Hanya bedanya wabadalah dengan faso dan iya. Temanya masih mengolok adab Allah Subhanahu wa taala. Hal yanzuruna illa an ta'tiyahumul malaikah au ya'tiya amru rabbik. Tidak ada yang mereka tunggu-tunggu itu kecuali datangnya malaikat kepada mereka. Jadi mereka itu menunggu malaikat datang. Au ya'tiya amru rabbik, atau menunggu datangnya perintah Allah atau keputusan Allah. Mengapa mereka menunggu malaikat, menunggu keputusan Allah? Mau minta bukti. Iya, apakah Nabi yang diutus itu betul atau enggak omongannya? Perintah Nabi itu kan menjadi basyiron wa nadhiron, pemberi kabar gembira dan pemberi peringatan. Pemberi kabar gembira bagi mereka yang taat dan patuh, pemberi peringatan agar mereka tidak bermaksiat. Nah, mereka itu diberi peringatan dengan diancamnya akan adanya azab, akan adanya siksa dan segala macam yang disampaikan oleh Nabi itu. Mereka nggak percaya, mau bukti, makanya mereka menunggu-nunggu. Kapan malaikat datang? Apa yang mau dilakukan oleh malaikat? Nah, mereka itu nggak percaya. Yang ditunggu itu malaikat yang siap mencabut nyawa mereka. Jadi kelihatannya kalau nyawanya sudah tercabut baru percaya. Kapan percayanya? Kalau sudah mati. Sudah beda alam. Jadi nggak tahu ya berpikirnya kayak apa gitu. Kalau misalnya ada makanan, kemudian ada orang yang kasih tahu jangan makan itu, nanti perutmu sakit karena ini pedas sekali. Kalau mungkin kita tidak percaya, kita makan kemudian betul-betul sakit, itu masih wajar karena bisa dirasakan sekarang. Dan kalau sudah mati,
Jadi ya itu mau melakukannya sudah itu. Sama dengan surat Al-Fajr, akhirnya kita nanti ada orang yang di akhirat itu laitani kuntu turoba. Alangkah baiknya kalau aku jadi debu saja, jadi tanah saja, nggak usah jadi manusia. Ya, itu karena mereka sudah banyak melakukan kemaksiatan. Ada juga yang menyesal di dalam Al-Fajr, bukan yang tadi di dalam surat apa namanya? Amma yatasa'alun. Iya. Kalau yang dari surat Al-Fajr itu ya laitani qaddamtu li hayati. Jadi dia menyesal qaddamtu apa yang dia lakukan dulu. Dalam kehidupan itu menyesal. Kenapa dulu dilakukan? Coba kalau dia melakukan yang baik, baik. Tapi penyesalan setelah dipisahkan oleh alam dari hidup, kemudian ke alam kubur itu nggak ada gunanya. Orang waktu sakaratul maut saja, tobatnya sudah tidak diterima, apalagi di dalam kubur. Nah ini orang kafir ini nunggu malaikat. Masa betul ada malaikat maut? Coba mau ditunggu. Akhirnya dicabut nyawa. Au ya amru rabbik, atau mereka nunggu-nunggu keputusan Allah atau perintah Allah. Perintah Allah itu disampaikan kepada para malaikat untuk membinasakan mereka. Nah, kalau dimaknai keputusan Allah, berarti keputusan Allah untuk membinasakan mereka. Jadi kita ini apakah baru mau beriman setelah kita binasa? Kapan berimannya? Kita itu apakah mau sholat setelah kita mati? Kapan sholat? Kapan? Nggak ada waktu sholat. Malah mungkin kita mau disolati kalau ada yang mau sholat. Kalau kita nggak pernah sholat, bagaimana orang mau menyolati kita? Kadzalika fa'alal ladzina min qablihi. Begitulah yang dilakukan oleh umat-umat sebelum Nabi Muhammad, sebelum mereka. Ya, begitu sama. Itu artinya ada kesamaan juga dengan sekarang. Karena kalau ayat ini kaitannya dengan sekarang, maka sekarang ini ada orang yang menunggu-nunggu malaikat. Wah, usia saya masih panjang, itu kan nunggu-nunggu malaikat. Kita mumpung masih muda, itu nunggu-nunggu malaikat itu. Bahasanya memang bahasa begitu, tapi sama itu, menunggu datanya malaikat. Nah, kalau begitu berarti umat sebelum kita itu juga ada yang punya perilaku itu. Jadi ayat ini sesungguhnya menceritakan kepada kita sepanjang hidup mesti ada orang yang mempunyai perilaku seperti itu. Karena antara hak dan batil itu selalu bertarung di permukaan bumi. Orang di dalam diri kita saja antara yang hak dan batil itu selalu bertarung. Wa ma dzalamahumullah. Allah tidak menganiaya mereka. Karena Allah sudah menunjukkan mana yang hak dan mana yang batil. Mana yang baik, mana yang buruk. Allah sudah memberikan akal. Bisa membedakan mana yang bermanfaat dan mana yang tidak bermanfaat. Sudah bisa berpihak mana yang benar dan mana yang salah. Sebelum ada tuntunan agama, kita ini sudah bisa menyatakan mana yang benar, mana yang salah, mana yang sopan dan mana yang tidak sopan.
Nah, kemudian dipertahankan ajaran agama. Menjadi perbuatan kita menjadi halus dan terpimpin oleh agama. Jangan seperti hadis ini yang dikatakan oleh Abdullah dari Aisyah. Itu ada hadis yang bunyinya gimana ya? Artinya begini, ada orang ini aqwadul ibad ilallah, hamba yang paling dibenci oleh Allah, man kana thawbu khairan min amali, orang yang bajunya lebih bagus daripada amalnya, bajunya lebih indah daripada akhlak. Ya, saubu itu saubul anbiya, bajunya itu kayak baju para nabi. Ya, kalau sekarang ya mungkin baju koko, bajunya orang-orang yang soleh. Jadi pakaiannya kayak orang soleh, kayak santri. Tapi amal jabari, tapi perbuatannya seperti perbuatan para pembangkang. Perbuatannya ya suka membangkang. Jadi pakaiannya kayak santri, perbuatannya kayak setan. Itu. Ya. Kalau ulama dulu itu pakaiannya sederhana, tapi akhlaknya terkenal tinggi. Pakaiannya sederhana, tapi ilmunya tinggi. Sekarang itu orang pakai jas, tapi hatinya buas, ya kan? Iya. Bajunya bagus, tapi rakus. Ya, kalau debat putus gitu kayaknya. Coba lihat, luar biasa itu. Jadi pakai berdasi, tapi suka korupsi. Nah, itu luar biasa. Nah, jadi mereka itu juga nggak percaya, akhlaknya sampai menjadi rusak. Padahal Allah sudah memberitahu melalui akal korupsi itu nggak boleh tanpa tahu ilmu agama. Saya mau tanya, kita sudah tahu dalilnya korupsi kalau dilarang? Nggak tahu kan? Tidak tahu, berarti belum tahu biasanya dari agama. Tapi kita tahu kalau korupsi itu dilarang. Kok bisa tahu dari mana itu? Allah memberikan karunia akal. Nah, iya, dari akal saja sudah tahu. Kemudian agama memperkuat pengetahuan kita itu dan kemudian mempengaruhi hati dan akal pikiran kita. Jadi kalau dikatakan Allah itu zalim ya nggak mungkin, karena Allah sudah kasih akal, sudah diberi ilham, ada ajaran agama. Mungkin mereka sudah tahu lah ajaran-ajaran agama itu. Kalau orang Kementerian Agama korupsi nggak tahu dalilnya ya terlalu, ya nggak? Itu ya, orang Indonesia ini banyak yang beragama, mengaku beragama, tapi tahu agama. Kalau korupsi ya bukan perilaku agama namanya. Itu jadi tidak mungkin Allah itu zalim kepada mereka karena Allah sudah memberitahu. Nah, karena Allah sudah memberitahu itu, maka resikonya akan mereka terima sendiri. Walakin kanu anfusahum yazlimun, tapi mereka sendiri yang melakukan kezaliman itu. Jadi jangan menyangka Allah, tapi mereka sendiri yang berlaku zalim. Karena mereka sudah berlaku zalim, fa'asabahum sayyi'at, maka mereka akan mendapatkan
akan menimpa mereka akibat dari kejahatan ma'amil yang mereka kerjakan. Korupsi akhirnya di penjara. Mencuri kalau ketahuan dihantam banyak orang. Ya Pak ya. Nah, itu kalau kita akhlaknya nggak bagus akhirnya ya, selalu dimusuhi orang. Jadi Allah itu akan menimpakan kepada mereka akibat dari kejahatan-kejahatan yang dilakukan. Bisa saja akibat itu dirasakan langsung setelah melakukan perbuatan itu, bisa juga mempunyai waktu yang tertentu. Mulai sekarang kita selalu mencuri, nggak pernah ketahuan, nggak pernah ketangkap. Sekali ketangkap, ya udah. Atau mulai korupsi terus menerus, kecil-kecil mungkin 100 juta, 1 juta, 10 juta, nggak terasa. Pas ketahuan dia korupsi 1 M misalnya. Nah, Allah kemudian akan menimpakan akibat dari kejahatan yang dia lakukan. Kalau tidak ketahuan di dunia, padahal sesungguhnya lebih baik ketahuan di dunia, ada kesempatan untuk bertobat. Tapi ada orang yang nggak mau ketahuan di dunia, lebih baik ketahuan di akhir. Iya, alhamdulillah. Di dunia urusannya belum dibereskan, nah, lalu dia sudah berurusan dengan Allah, padahal nanti di akhirat dia juga akan ditagih. Saya ini sebenarnya nggak bisa membayangkan kalau uang rakyat dicuri oleh orang, kemudian nanti di akhirat rakyat itu banyak menagih, mana uangku, mana uangku. Nah, berapa rakyat? Misalnya 1 nunukan, bayar pajak semua. Nah, kemudian pas lelang, lelangnya tidak normal, diambil. Nah, itu kan berarti penyalahgunaan. Itu nanti ditagih. Mana uangku? Mana uangku? Bahaya kekerasan juga. Kalau begitu cara. Ya, kalau 1 nunukan menagih begitu sampai dia habis, wah lama-lama dosanya orang nunukan bisa diambil semua. Nggak jadi dia masuk surga. Akhirnya habis juga. Karena banyak yang menagih nanti. Dalam hadis itu disebut dengan muflis, orang yang bangkrut. Wa haqa bihim ma kanu bihi yastahzi'un. Lalu mereka diliputi oleh azab yang mereka perolok-olokkan itu. Jadi mereka ini lancang melakukan itu karena nggak percaya akan adanya azab. Nggak percaya akan adanya azab, nggak percaya ajaran-ajarannya Nabi, nggak percaya tuntunan Allah yang telah diberikan kepada mereka. Nah, mereka akan dihantui oleh azab, akan diliputi oleh azab yang mereka perolok-olokkan. Nah, kalau sudah begitu, maka ini mengekalkannya karena diliputi kan Pak, berarti dia itu selalu kena, berarti ini kekal selalu dapat, dalam kemanapun dia lari selalu dia dapat, karena diliputi oleh azab itu. Udah. Kalau di dalam ayat surat An-Nahl ini, ayat 34, Allah menimpakan akibat dari kejahatan yang dia lakukan. Tapi kalau dalam surat Az-Zumar itu wabadalahum, Allah menampakkan akibat dari kejahatan yang mereka kerjakan. Ditampakkan. Kita mungkin ada orang yang selalu berbuat zina, kita tidak tahu. Tapi tiba-tiba kita ditampakkan akibat dari perbuatan zina itu misalnya. Iya. Tiba-tiba ada orang hamil, kan nampakkan hamil di luar nikah. Tanpa kita minta, kita tahu. Ya itu contohnya lah. Saya dulu waktu kecil selalu bertanya sama bapak,
Ada orang itu Pak, matanya itu selalu merah. Matanya itu selalu bukan merah karena kurang tidur. Memang setiap hari matanya itu merah Pak. Menurut itu. Saya tanya, Pak, kenapa matanya itu merah? Enggak dijawab. Waktu ketemu kan itu enggak dijawab. Setelah di rumah baru dikasih tahu. Itu tandanya orang itu suka minum minuman keras. Memang begitu kan? Jadi setiap kali saya melihat ada orang matanya merah, selain itu, wah itu cirinya orang yang suka minum minuman keras. Mungkin ya semoga ilmunya itu betul. Itu kalau memang betul Pak. Kita kan nggak dikasih tahu mereka minum atau tidak, kita nggak tahu. Tapi akibatnya itu kita tahu. Itu. Yang kedua, orang yang suka minum minuman keras itu wajahnya ini memerah. Ya Pak ya? Betul. Macam apa ya? Macam memarah terus gitu. Iya, emosi, panas ya. Macam begitu. Meskipun hitam itu kelihatan. Mungkin kita tidak tahu di mana minumnya. Tapi kita tahu akibat dari yang mereka lakukan. Jadi Allah itu menampakkan kejahatan yang mereka lakukan. Ditampakkan kepada kita. Agar kita mengambil ibrahnya. Jadi kejahatan itu kalau tidak Allah timpakan azabnya, Allah tampakkan akibat dari kejahatan. Ada lagi? Ya, sebenarnya kasusnya banyak sih yang ada dalam kehidupan kita. Ya, termasuk HIV itu kan Allah menampakkan itu kita. Kalau di acaranya TV Ustadz Danu, itu kalau kita punya penyakit dihubungkan dengan penyakit hati, itu kan antara lain Allah menampakkan akibat yang sudah kita lakukan. Kemudian pengobatannya harus bertobat dulu, beristighfar kepada Allah, dan terus-menerus minta ampun lalu minta disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya. Boleh jadi Allah itu tidak menimpakan azabnya di dunia, tapi nanti di akhirat baru akan ditimpakan. Tapi kita sudah banyak mendapatkan pelajaran orang yang tidak kita lihat kejahatannya dan dia sudah meninggal, tapi tiba-tiba tampak kejahatannya oleh kita. Contohnya begini. Saya dulu waktu kuliah itu pernah membaca 17 dosa, maaf, bukan mengungkit saya sebenarnya. 17 dosa Presiden Soeharto dirinci. Saya tidak tahu apakah itu dosanya atau tidak, tapi itu kesalahannya. Waktu dia belum meninggal itu kita tidak tahu. Tapi tiba-tiba dari informan itu lalu mengumpulkan, kemudian ditulis menjadi 17 dosa. Nah, kita tidak tahu, tapi kemudian ditampakkan. Ya betul atau tidak, wallahu a'lam. Tapi kalau memang itu betul, itulah mungkin yang ditampakkan dari kejahatan. Jadi bisa saja saya ini berbuat jahat, saat ini kita belum tahu, tapi setelah saya meninggal, Allah tampakkan itu. Bisa jadi begitu. Sama lah dengan begini. Waktu ada orang meninggal, ahli warisnya tidak tahu dia punya hutang atau tidak, dia punya anak atau tidak. Tiba-tiba setelah dengar ada istrinya yang kedua misalnya ke rumahnya, saya dulu itu istrinya ini punya anak ini ya, biasa. Ada juga yang mungkin menagih hutang. Oh dulu dia punya hutang,
sampai kemudian banyak hutangnya. Kita tidak tahu. Nah, kemudian ahli warisnya mau melunasi hutangnya. Itu tidak mungkin tidak terdengar oleh tetangganya. Masalah seperti itu tidak mungkin tidak terdengar tetangganya. Dan hutang itu kan bukan aib, tetapi ditampakkan, tiba-tiba itu ditampakkan. Hutang itu sebenarnya bukan aib. Nah, tapi akibat dari perbuatan itu, Allah menampakkan apa yang kita lakukan. Nah, karena itu, maka kita sesungguhnya harus berhati-hati untuk pertama melakukan perbuatan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Meskipun hanya kita sendiri yang tahu. Karena siapa tahu nanti Allah malah akan membukakan perilaku maksiat kita kepada Allah itu kepada orang lain, apakah kita masih hidup atau sudah meninggal. Yang kedua, kita jangan sampai mengolok ajaran Allah, azab Allah, Rasul Allah, kitab Allah. Karena olokan kita itu nanti akan kembali kepada kita sendiri. Kita nanti yang malah akan membuktikan kebenaran yang kita olok-olokan. Ya. Sikap kepada orang yang mengolok ajaran kita ada dua. Satu, boleh kita bersikap represif jika mungkin. Tetapi kalau Ibnu Taimiyah itu dia bersifat ofensif, bertahan. Ada sebuah kisah begini. Ibnu Taimiyah itu pernah berjalan dengan murid-muridnya. Lalu di pinggir jalan itu ada orang yang mabuk-mabukan. Muridnya itu bertanya, "Wahai Syekh, kenapa kamu diam saja? Itu ada kemaksiatan minum-minuman keras." Berkali-kali dia tanya, diam saja. Ayolah kita jalan. Jalan. Sampai mungkin marahnya itu, atau luar biasa semangatnya muridnya itu, sampai bilang, bukankah Nabi pernah bersabda, "Man ra'a minkum al-munkar falyughayyirhu biyadihi." Siapa yang melihat kemungkaran, rubahlah dengan tangan. Lalu Ibnu Taimiyah menjawab, kalau seandainya kita tadi menegur dia pas waktu minum itu, kira-kira apa jadinya? Dia tambah benci sama orang yang nggak minum, atau dia malah mau membunuh kita, atau dia mau minta kelahi dengan kita? Artinya ada masanya untuk menyampaikan kebenaran. Iya. Jadi menyampaikan yang baik itu pada waktu yang baik dengan cara yang baik. Ya. Kalau orang berbuat zina, ditangkap tapi tidak boleh dihakimi. Tidak boleh dihakimi. Ditangkap, diseret, kemudian baru dihakimi, diserahkan sama yang berwenang. Kalau di Aceh ya mesti dirajam itu. Kalau orang mencuri ya tidak boleh dihakimi, ditangkap, baru diserahkan kepada yang berwenang. Itu jadi lalu nasihatnya Ibnu Taimiyah itu, sampaikanlah yang ma'ruf itu dengan cara yang ma'ruf dan dengan pada waktu yang ma'ruf. Itu namanya wa takum minkum ummatu yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf. Memerintahkan yang ma'ruf. Memerintahkan yang ma'ruf itu meliputi merintahkan yang ma'ruf, menyampaikan yang ma'ruf, waktunya ma'ruf, caranya ma'ruf.
tapi tidak mengurangi ketegasannya. Kalau ada orang judi kita ingat, nggak boleh judi, oh bisa kelahi gitu. Ya nggak? Mereka sudah nggak judi, sudah ngomong-ngomong baru, itu biasa Pak Heri yang banyak bicara. Itu Pak. Ya. Jadi tidak selalu harus pada waktu peristiwa terjadi lalu kita memberikan nasihat itu. Ya. Saya kira itu yang bisa kita kaji pada 3 ayat yang sudah kita baca itu. Nah, ini sudah selesai lembaran ini. Kita akan melihat lagi akibat siksa Allah masih dalam bentuk kaitannya dengan ayat kita. Insya Allah hari apa? Kamis ya? Kamis ya? Iya, Kamis malam. Iya, barangkali ada yang mau ditanyakan, silakan. Iya. Ya, kita tutup. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.